Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 5 Juni 2025. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Bonifacius, uskup dan martir. Bonifacius atau Wilfred lahir di Credington, Inggris pada tahun 680. Sejak kecil, Bonifacius akrab dengan para misionaris karena mereka sering singgah ke rumahnya. Dari kisah-kisah para misionaris itulah Bonifacius tertarik untuk mengikuti jejak para misionaris itu. Setelah ditabiskan, Bonifacius ditugaskan di daerah-daerah sulit dan penuh konflik. Atas kesalehannya, ia diangkat menjadi uskup di Mainz pada tahun 722. Ketika Bonifacius ingin menerimakan sakramen Krisma di daerah Dokkum, Frisia, Jerman, ia diserang oleh orang-orang kafir. Bonifacius menenangkan umat dengan mengatakan, "Anak-anakku, janganlah berperang. Tidak perlu angkat senjata untuk melawan." Mereka mendengarkan uskup Bonifacius hingga akhirnya Bonifacius wafat sebagai martir pada tahun 754. Santo Bonifacius dikenal sebagai perintis pewartaan Injil di Jerman dan dihormati sebagai pelindung negeri Jerman. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepada aku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beti alias beda-beda tipis antara kata Katolik dengan kata am. Kata Katolik berakar kata Yunani Katolikos yang berarti universal atau menunjuk sifat menyeluruh dari gereja. Dan kata am berarti penuh, menyeluruh atau universal. Lah Romo, katanya Beti beda tipis. Bedanya di mana Romo? Kan sama artinya. Beda. Tulisannya yang beda. Namun maknanya saya kira sama, menunjuk pada gereja yang dibangun atas dasar iman akan Yesus Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan,
Bacaan hari ini adalah bagian akhir dari doa Yesus kepada para muridnya. Bagian akhir doa Yesus ini mengatakan hingga 3 kali agar mereka menjadi satu, agar mereka menjadi satu. Buat saya, makna dalam doa ini menarik untuk digali dan direnungkan. Yesus mendoakan para muridnya agar mereka tidak tercerai-berai sehubung dengan dirinya yang akan menderita sengsara dan wafat di salib. Kita tahu ya, bahwa bacaan hari ini konteks waktunya adalah dalam perjamuan malam terakhir sebelum Yesus menderita dan wafat di salib. Dan sesudah peristiwa Getsemani hingga Yesus wafat, para muridnya tercerai-berai. Bahkan kebangkitan dan penampakan Tuhan pun belum membuat para muridnya menjadi bersatu dan percaya. Hingga Yesus naik ke surga, mengutus Roh Kudusnya, barulah para murid bersaksi ke segala penjuru. Namun, mengapa ya? Kok kini gereja yang percaya akan Yesus begitu banyak denominasinya? Inilah sejarah yang perlu kita ingat dan kita renungkan. Sekurang-kurangnya ada 2 skisma besar dalam gereja. Yang pertama terjadi pada tahun 1054. Skisma antara gereja barat, gereja Katolik Roma, dengan gereja timur, gereja Ortodoks. Dan skisma yang kedua terjadi pada tahun 1517 yang dikenal dengan reformasi Protestantisme. Dari kedua skisma besar ini, gereja yang satu secara struktural berubah menjadi banyak denominasi. Namun doa Yesus kepada para muridnya tidak pernah berubah. Yakni Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga satu di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ut omnes unum sin, agar mereka menjadi satu. Inilah makna doa Yesus. Walau kini gereja memiliki banyak denominasi dan kesatuan struktural rasanya klise untuk dicapai. Namun doa Yesus mengajak para pengikutnya agar tetap mempunyai kesatuan spiritual, kesatuan mistik, yakni satu iman akan Tuhan Yesus Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Paus terpilih yakni Paus Leo ke-14 memilih moto In illo uno unum, dalam Kristus yang satu kita menjadi satu. Saya kira inilah jiwa dari seruan doa Yesus kepada para muridnya, agar tetap bersatu dalam nama Tuhan, tidak saling bertikai dan hidup sebagai satu saudara. Ingat, Yesus pernah bersabda, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Maka rasanya surga terlalu luas untuk hanya dimonopoli oleh denominasi tertentu saja. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.